Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninya Masinta Hasnawati, nomor absen 26, kelas admin 2. Timun emas. Dikisahkan hiduplah seorang janda tua yang bernama Sarmi. Ia hidup seorang diri dan tidak mempunyai seorang anak. Pada suatu hari, Sarmi pergi mencari kayu ke hutan. Selama di pertengahan jalan, ia bertemu dengan raksasa yang menginginkan seorang anak untuk disantap. Tetapi Sarmi menjelaskan bahwa ia tidak memiliki seorang anak. Kemudian raksasa tersebut memberikan biji timun kepadanya. Ia menjelaskan bahwa Sarmi akan memperoleh anak sesudah waktu 2 minggu. Namun, kelak ketika anak tersebut berusia 6 tahun, Sarmi harus memberikan anak tersebut kepada raksasa. Sesudah waktu selama 2 minggu, salah satu dari mentimun itu ada yang ukurannya sangat besar. Kemudian, Sarmi membelahnya dan menemukan seorang bayi di dalamnya. Kini, Sarmi hidupnya tidak seorang diri lagi karena ia mempunyai timun emas yang cantik. Sang raksasa pada suatu ketika datang dan menagih janjinya, yaitu mengambil timun emas. Kala itu, Sarmi mengatakan untuk menundanya saja. Alasannya adalah semakin enak rasanya jika ia semakin dewasa. Akhirnya, raksasa menyetujui saran dari Sarmi. Pada suatu hari, ia bermimpi timun emas diminta untuk menemui petapa yang ada di gunung. Ia meminta timun emas pada pagi harinya agar mencari petapa tersebut dengan segera. Sesudah timun emas menceritakan kejadian yang sebenarnya, petapa akhirnya memberikan 4 buah bungkusan kecil. Petunjuk mengenai cara pemakaiannya dijelaskan oleh sang petapa. 4 kantong isinya adalah biji mentimun, garam, jarum, serta terasi. Jika dikejar oleh raksasa, timun emas diminta untuk melemparkan isi kantong tersebut satu persatu. Kemudian, ia berpamitan pulang ke rumah sesudah mendapatkan kantong-kantong tersebut. Untuk menagih janjinya, esok harinya raksasa datang lagi. Sarmi meminta kepada raksasa agar tidak mengambil anaknya. Hal ini karena Sarmi sangat mencintai dan menyayangi timun emas. Bahkan ia juga rela menawarkan dirinya sebagai gantinya. Tetapi raksasa marah dan menolak tawarannya. Timun emas kemudian keluar dan menantang raksasa karena merasa tidak tega melihat Sarmi diperlakukan sedemikian rupa. Timun emas melempar lemparan pertamanya yang berisi biji timun. Raksasa mampu melewati tanaman timun yang melilit pada tubuhnya dan tetap bisa mengejarnya. Lemparan yang kedua adalah berupa jarum. Seketika tumbuhlah pohon bambu yang tinggi dan tajam. Walaupun kaki raksasa berdarah, namun tetap saja ia bisa mengejar timun emas. Lemparan yang ketiga, timun emas menabur garam. Seketika muncul lautan dan raksasa bisa melewati lautan tersebut dengan mudah. Lemparan yang terakhir, timun emas menabur terasi. Terbentuklah suatu lautan lumpur yang mendidih. Raksasa tercebur dan mati. Sesudah kejadian tersebut, timun emas dan Sarmi hidup bersama dengan bahagia. Itulah cerita dari saya. Saya ucapkan maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Mohon agar dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.